Halo, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran tentang Scratch. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang set image command. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana menghasilkan efek-efek gambar pada sebuah sprite. Ya, di tab Look kamu bisa melihat beberapa macam efek gambar yang bisa kamu hasilkan dengan perintah set bla 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 effect to bla bla bla, ya. Nah, ya di sini ada 7 efek yang bisa kamu hasilkan, yaitu dengan mengklik tombol panah bawah di sini, di sebelah perintah set ini, ya. Di sini kamu bisa mengganti-ganti efek gambar dari sebuah sprite. Kalau kamu pilih parameter yang pertama, color, kamu bisa mengganti warna sebuah sprite dengan efek tertentu. Efeknya dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Ya, silakan mencoba-coba apa yang terjadi kalau kamu ubah-ubah angka ini selain 20 dan seterusnya. Silakan dicoba bereksperimen. Selain color, kamu juga bisa menghasilkan efek fish eye. Bentuknya akan menjadi seperti ini kira-kira, ya. Bentuknya seperti mata ikan, ya, menggelembung seperti itu. Silakan kamu coba karena efeknya akan berbeda untuk setiap sprite. Lalu ada juga efek wheel. Jadi bentuknya seperti melingkar, ya, seperti ini, seperti twist. Ya. Lalu kamu bisa mencoba-coba berbagai efek ini dengan angka tertentu, ya. Silakan bereksperimen, tergantung kebutuhannya untuk apa. Lalu kalau kamu pilih parameter pixelate, itu bentuknya akan seperti gambar pixel seperti ini. Lalu nilai ini tentu berpengaruh, silakan dicoba. Lalu ada juga efek mosaik, ya. Mosaik itu seperti lantai, jadi banyak, ya, stem. Kemudian ada efek ghost, ini untuk membuat transparansi dari sebuah sprite, ya. Kalau 100% maka kalau nilainya 100 maka sprite-nya akan menghilang sama sekali, seperti ghost, ya. Lalu brightness kamu bisa ganti-ganti juga nilainya untuk mengatur terang gelapnya tampilan sprite. Nah, kalau kamu sudah melakukan berbagai macam efek ini pada sebuah sprite, lalu kamu ingin meresetnya ke bentuk awalnya, maka kamu bisa gunakan komen clear graphic effects. Ini ada di blok yang sama di bagian looks, ya. Silakan mencoba-coba untuk memanfaatkannya di berbagai game atau simulasi animasi kamu. Nah, selain efek gambar, kita juga bisa membuat dramatisasi itu dengan mengubah ukuran gambar, ya. Tadi contohnya sprite-nya berubah ukurannya membesar atau mengecil. Misalnya kita ingin membuat di sini si kucingnya sneezing, bersin, ya. Hacu, dia bilang tadi. Jadi untuk menghasilkan efek hacu itu ketika A-nya panjang dulu baru terakhir cu, ya. Nah, kita bisa membuat efek seperti itu dengan beberapa komen dalam Scratch. Set size to ini untuk perintah untuk menentukan ukuran dari sprite-nya, ya. Berapa persen dari original size, ya. Terus tadi kamu lihat si kucingnya membesar. Nah, kamu bisa melakukan itu dengan komen atau perintah change by. Perintah ini akan memodifikasi ukuran sprite dengan ukuran yang relatif terhadap ukuran terakhir atau ukuran saat ini, ya. Lalu kamu bisa membuat efek lain dari sebuah sprite, yaitu show dan hide. Seperti
komennya namanya sudah mengimplikasikan, show itu untuk menampilkan sebuah sprite. Sementara kalau misalnya di awal kamu ingin sprite-nya bersembunyi dulu, belum kelihatan, maka kamu bisa gunakan perintah hide. Itu size dan visibility untuk membuat dramatisasi sebuah animasi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan videonya, terus bagaimana merancang skripnya sekarang? Nah, kira-kira skripnya kayak seperti ini. Ya, pertama kita pengen si kucingnya itu say A agak panjang, karena kalau kamu perhatikan orang bersin itu ketika dia menghela napas, A-nya itu agak panjang, ya. Maka kita buat si cat-nya say A for how many seconds, misalnya di sini 0,1 detik, tapi dia sudah membesar 10. Nah, 10 lalu membesar lagi 20, 30, 40, dan seterusnya. Ya. Nah, karena membesarnya gradual atau sedikit demi sedikit, maka kamu masukkan kedua perintah say dan change size-nya itu ke dalam skema looping. Repeat. Akibatnya, say A dan change by ini akan diulang-ulang sebanyak 5 kali. Ya. Nah, setelah dia say A panjang, lalu chew itu biasanya cepat kalau kamu bersihin. Sehingga chew itu cukup 1 kali saja. Setelah dia say A agak panjang, lalu say chew 1 kali saja. Ya. Nah, ingat setelah say chew dia kembali ke bentuk semula. Ke ukuran semula maksud saya. Nah, bagaimana caranya melakukan hal itu? Maka kamu harus secara gradual mengganti size-nya dengan minus dari 10. Karena tadi 5 kali 10, betul? Sehingga 50%. Sekarang kamu secara gradual mengubahnya sedikit demi sedikit mengecil. Minus 50. 5 kali minus 10. Lalu supaya tidak terlalu cepat animasinya, maka kamu tambahkan statement wait, terus berapa detik untuk setiap frame gambarnya. Jadi ini kan frame gambar pertama, dia gradual berubah mengecil 10% ya. Lalu beri perintah wait 0,1 detik. Jangan terlalu lama juga karena nanti akan kaku kalau terlalu panjang wait-nya. Ya, sehingga di sini cukup 0,1 detik. Ya. Terus kamu lihat setelah dia mengecil dan kembali ke ukuran semula setelah repeat ini, maka dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sehingga untuk menghilangkan chew-nya, say chew-nya, kamu bisa tambahkan statement say nothing. Jadi kamu kosongkan saja bagian parameter say-nya. Sehingga kamu bisa lihat animasi yang dihasilkan adalah seperti tadi. Ya. Oke, itu tentang size dan visibility. Teknik berikutnya adalah penggunaan layer. Ya, saya yakin kalian sudah pernah belajar seperti Photoshop untuk mengatur layer pada gambar. Ya, kita bisa mengatur layer untuk menentukan urutan penampilan dari sprite di Scratch. Misalnya ini ada 2 contoh yang berbeda ketika kita memanfaatkan layer. Kamu bisa menempatkan girl-nya ini di belakang rock, atau sebaliknya, girl-nya ini di depan dari rock-nya. Nah, dari batu ini ya. Nah, dari sini kamu bisa simpulkan sebetulnya ada beberapa layer dalam Scratch. Yang pertama adalah layer background-nya yang paling belakang. Terus layer 2 di depannya adalah layer girl-nya atau layer rock-nya. Ya, atau batunya. Kalau kamu ingin menempatkan si girl-nya di depan, maka kamu bisa gunakan perintah go to front. Ya. Nah, ini adalah go to front ini akan memerintahkan sebuah sprite maju ke paling depan. Sementara, kalau kamu ingin sebaliknya ingin mengubah posisi dari sebuah sprite ke belakang, 1 layer ke belakang, maka kamu bisa manfaatkan
statement go back for how many layers. Kalau kamu punya beberapa layer, tentukan berapa layernya di bagian angka ini. Oke. Nah, konsep itu bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi seperti video ini. Di sini, supaya lebih terlihat, saya akan jadikan semua bentuknya itu di tempat posisi yang sama, tidak lari-lari seperti tadi. Nah, kamu lihat di animasi ini, bahwa si bentuknya itu bergantian. Yang paling depan siapa, yang layer kedua siapa, dan seterusnya. Ya, itu animasi atau simulasi yang bisa kamu buat dengan perintah tadi go back how many layers atau go front. Ya, di sini ada beberapa tombol yang bisa ditekan untuk menentukan siapa yang paling depan. Ya, kalau ditekan tombol B, maka blue shape yang akan berada paling depan. Jika ditekan tombol O, maka tabung ini yang akan berada paling depan. P itu untuk pink shape, dan Y untuk yellow shape. Ya, ini contoh pemanfaatannya. Gimana kita bisa memanfaatkan layer untuk menentukan order dari sprite yang digambar di stage. Di sini saya menekan tombol P untuk pink paling depan, lalu blue, sehingga shape blue, lalu Y, dan O, sehingga O yang paling depan. Oke. Ya. Palet berikutnya yang akan saya bahas adalah sound palette. Ini adalah untuk mengatur suara dalam Scratch. Ada beberapa cara untuk menghasilkan background music. Blok pertama, ini cara pertama, dan ini cara kedua. Ya, cara pertama ini lebih simpel. Kamu jika ingin menghasilkan suara untuk sepanjang simulasi atau game kamu, ya sudah, panggil saja statement play sound, lalu ini musiknya apa, until done, artinya sampai tombol merah ditekan. Ya, ini yang paling simple, ya. Tapi masih ada cara lain. Kalau kamu tidak menggunakan statement ini, kamu bisa gunakan play sound hip hop, lalu wait for how many seconds, supaya ini untuk mengatur ya durasi kapan memulai track berikutnya. Ini bisa dipakai play sound dan wait how many seconds ini, sehingga jeda antara satu track lagu dengan track lagu berikutnya itu bisa kita beri jeda, ya. Kalau kamu ingin memberi jeda, ya. Ini contoh aplikasi bagaimana kita bisa memanfaatkan play music for how many seconds. Jadi di sini saya membuat simulasi suara drum. Ya, kamu lihat di sini statement apa saja yang bisa dipakai. Jadi play drum. Terus di sini kamu bisa pilih suaranya yang mana, for how many beats, ya. Itu ilustrasinya seperti ini. Jadi kamu lihat, diulang 2 kali, repeats 2 times, lalu play drum 1 for 0.8 beats. Nah, berarti ini akan berlangsung selama 1,6 beat, ya. Lalu repeat 4, 0,4 beat, sehingga dengan durasi yang sama 0 sampai 1,6, ya. Begitu pula yang ketiga, 8 kali diulang untuk masing-masing 0,2 beat, ya, play drumnya. Sehingga durasinya akan sama, 8 dikali 0,2 akan menghasilkan 1,6 beat. Secara total mereka akan sama, 1,6 beat. Hanya yang pertama itu, ya, saya akan lanjut di video saya berikutnya untuk penjelasan lebih detail. Terima kasih.